Setelah mundurnya Dewa Kuno Toushe, tidak ada lagi Doudi yang muncul di benua. Itu karena origin Qi di benua Dou-Qi saat ini sudah tidak ada lagi atau habis. Namun ada beberapa ahli yang berhasil sampai ke Dousheng Bintang 9 dan hampir mencapai kelas Doudi. Dousheng Bintang 9 merupakan kekuatan yang berdiri di puncak benua Dou-Qi. Dalam 10.000 tahun terakhir, hanya ada beberapa ahli yang telah mencapai Dousheng Bintang 9. Berikut adalah para ahli kuno yang berhasil mencapai Dousheng Bintang 9. Yang pertama adalah Purifying Demonic Lotus Saint. Purifying Demonic Lotus Saint merupakan kultivator dari zaman kuno yang telah mencapai Dousheng Bintang 9 puncak, atau setengah langkah ke kelas Doudi. Dia juga orang kedua yang berhasil memurnikan api surgawi peringkat ketiga, yaitu api iblis teratai pemurnian. Di zaman kuno, Saint Demon Lotus sangat terkenal karena memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ditambah dengan api surgawi peringkat ketiganya, tidak ada ahli kuat yang berani melawannya. Akan tetapi nasib buruk menimpanya. Dia terkena serangan balik oleh api surgawi peringkat ketiga yang dia miliki. Itu karena api iblis teratai pemurnian menjadi roh api yang membuatnya memiliki kecerdasan. Sebelum meninggal karena serangan api iblis teratai pemurnian, Saint Demon Lotus menyegel api surgawi di dalam sebuah tempat yang disebut alam api. Alam api ini merupakan tempat yang diciptakan sendiri oleh Saint Demon Lotus untuk menyegel api iblis teratai pemurnian. Dengan kekuatan Dousheng Bintang 9-nya, menciptakan sebuah alam tidaklah sulit. Karena jika tidak disegel, api iblis akan menimbulkan bencana dan menghancurkan semua makhluk hidup di benua Dou-Qi. Yang kedua adalah Demon Saint Huangquan. Demon Saint Huangquan merupakan kultivator dari zaman kuno. Dia muncul setelah era Saint Demon Lotus. Kekuatannya ada di ranah Dousheng Bintang 9 puncak, atau setengah langkah ke kelas Doudi. Demon Saint Huangquan memiliki hubungan dengan suku Piton Tanah 9 Tenang. Ketika di zaman kuno, dia sangat terkenal karena telah menciptakan teknik Dou kelas Tian yang sangat kuat, yaitu teknik Dou kelas Tian tingkat rendah, jari musim semi kuning. Teknik Dou kelas Tian tingkat menengah, palm musim semi kuning. Dan teknik Dou kelas Tian tingkat tinggi, kemarahan ilahi musim semi kuning. Ketiga teknik itu sangat menakutkan dan terkenal. Itu karena ada 9 Dousheng ahli top benua yang terbunuh di tangan teknik Dou ini. Tidak ada penjelasan yang pasti di dalam novel kenapa dan bagaimana ahli puncak seperti Demon Saint Huangquan bisa meninggal. Namun dia meninggalkan sisa jiwanya di Monumen Huangquan di wilayah suku ular Piton Tanah dalam 9 Tenang. Saint Huangquan juga orang pertama yang menyadari dan memberitahukan kepada Xiaoyan bahwa ada sesuatu yang hilang di benua Dou-Qi. Itulah alasan kenapa benua Dou-Qi tidak pernah menghasilkan Doudi lagi. Yang ketiga adalah Xiao Xuan. Xiao Xuan merupakan pemimpin dari klan Xiao, salah satu dari 8 klan kuno. Kekuatannya ada di ranah Dousheng Bintang 9 puncak atau setengah langkah ke kelas Doudi. Ketika era Xiao Xuan, klan Xiao menjadi salah satu faksi teratas di benua Dou-Qi. Karena telah mencapai puncak Dousheng, Xiao Xuan beberapa kali pernah mencoba menerobos ke kelas Doudi. Namun ketika hendak menerobos penghalang Doudi, ada sesuatu yang menahannya untuk maju. Akhirnya Xiao Xuan mengambil resiko besar dengan mengorbankan garis darah Doudi klan Xiao yang ada untuk membuatnya bisa menerobos ke Doudi. Namun lagi-lagi dia tidak bisa menembus penghalang itu, dan akhirnya gagal maju ke kelas Doudi. Karena telah gagal maju ke kelas Doudi dan melemah, klan Hun memanfaatkannya untuk menyerang klan Xiao. Klan Hun mengirim banyak ahli kuat mereka untuk membunuh Xiao Xuan dan melenyapkan klan Xiao. Walaupun Xiao Xuan melemah dengan kekuatan puncak Dousheng-nya serta teknik Dou yang dimilikinya, dia berhasil membunuh 4 Dousheng Bintang 8 dari klan Hun. Demi menyelamatkan garis darah klan Xiao, Xiao Xuan dan para tetua klan Xiao menghancurkan diri mereka, agar memberi kesempatan generasi muda untuk kabur ke dataran tengah dan melanjutkan garis darah klan Xiao. Dengan ledakan dari seorang ahli puncak Dousheng, membuat kerugian yang sangat besar bagi klan Hun. Bahkan Hun Tiandi mendapat luka yang sangat serius dan akhirnya mundur. Setelah Xiao Xuan meninggal, dia menjadi sisa jiwa dan tinggal di dalam makam surgawi yang ada di klan Gu. Yang keempat adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi merupakan pemimpin dari klan Hun, salah satu dari 8 klan kuno. Kekuatannya ada di ranah Dousheng Bintang 9 puncak. Hun Tiandi juga yang menjadi dalang lenyapnya beberapa klan kuno di masa lalu, serta menjadi dalang di balik meninggalnya Xiao Xuan dan hancurnya klan Xiao. Setelah mendapat luka fatal dari serangan Xiao Xuan saat itu,
Hun Tiandi kemudian retreat hampir 1000 tahun untuk menyembuhkan lukanya, dan merencanakan untuk mengumpulkan batu giok dewa kuno Toshe. Karena klan Xiao sudah musnah, tidak akan ada lagi faksi yang bisa melawan klan Hun, termasuk klan Gu. Setelah mengumpulkan semua batu giok kuno dan membuka rumah dewa kuno Toshe, Hun Tiandi mendapatkan pil embrio Di, dan akhirnya berhasil maju ke kelas Doudi. Yang kelima adalah Gu Yuan. Gu Yuan merupakan pemimpin dari klan Gu, salah satu dari 8 klan kuno. Kekuatannya sama seperti Hun Tiandi, ada di ranah Dousheng bintang 9 puncak. Dia memiliki hubungan sangat baik dengan klan Xiao di masa lalu. Bahkan ada perjanjian untuk saling membantu klan jika ada masalah serius. Namun ketika klan Xiao dimusnahkan oleh klan Hun, Gu Yuan dan klan Gu tidak berani membantu klan Xiao. Tidak ada alasan yang jelas kenapa klan Gu tidak membantu klan Xiao saat itu. Namun ada kemungkinan bahwa klan Gu juga mendapat serangan dari klan Hun saat itu. Setelah meninggalnya Xiao Shuan, Gu Yuan menyadari bahwa ambisi klan Hun untuk menguasai benua Douqi semakin terlihat. Akhirnya klan Gu mendapat serangan dari klan Hun dan batu giok dewa kuno milik klan Gu diambil oleh Hun Tiandi. Yang keenam adalah leluhur Burning Flame Valley. Leluhur Burning Flame Valley merupakan salah satu ahli puncak benua saat itu. Leluhur ini telah berhasil maju ke Dousheng bintang 9 puncak dan menjadi teman baik dari Xiao Shuan. Lembah api yang membara pernah menjadi salah satu faksi teratas di benua Douqi saat itu, bahkan bisa bersaing dengan ahli dari klan kuno. Karena memiliki hubungan baik dengan Xiao Shuan, leluhur Burning Flame Valley mendapatkan teknik 3 perubahan misterius api surgawi milik Xiao Shuan. Akan tetapi, leluhur ini akhirnya meninggal sebelum maju ke kelas Doudi. Tidak ada hal yang pasti kenapa dia bisa meninggal, namun ada rumor mundurnya ahli kuat ini berhubungan dengan klan Hun. Yang ketujuh adalah pendiri Menara Pil Tower. Pendiri Menara Pil Tower merupakan ahli setengah langkah ke kelas Doudi. Sebelum dia akan meninggal, dia menghabiskan seluruh usahanya untuk memurnikan pil obat. Pendiri Pil Tower mengalami kelelahan ketika pil itu terbentuk dan akhirnya meninggal dengan tenang. Namun, seluruh rohnya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh, yang menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi. Yang kedelapan adalah Zukun. Zukun merupakan kaisar naga dari suku naga Void kuno yang telah menghilang. Dia terjebak di dalam istana dewa kuno Toshe di bawah magma Akademi Jianan dan tidak bisa keluar. Kekuatannya ada di ranah setengah langkah ke kelas Doudi. Dia menjadi orang pertama yang mengetahui lokasi istana dewa kuno Toshe. Setelah Hun Tiandi membuka istana dewa kuno, akhirnya Zukun bisa keluar dan bebas. Yang kesembilan adalah Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame merupakan api surgawi peringkat kedua. Api surgawi ini membentuk roh api, serta memiliki kecerdasan dan berkultivasi. Nihility berhasil maju ke Dousheng bintang 9 setelah retret hampir 1000 tahun. Walaupun hanya Dousheng bintang 9 awal, namun dengan statusnya sebagai api surgawi, kekuatannya sudah menjadi yang teratas di benua Douqi. Nihility seharusnya yang menjadi dalang kenapa Aula Jiwa menangkap jiwa-jiwa di benua. Karena dengan menyerap semua jiwa-jiwa itu, Nihility dapat maju ke keadaan spiritual tingkat di state. Dari semua ahli puncak benua saat itu, hanya Hun Tiandi, Gu Yuan, Zhu Hun, dan Nihility yang masih hidup sampai sekarang.